Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mau melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan Instagram yang banyak ini. Nih, paling banyak sebenarnya pendapat Pak Guru tentang Panji Pragiwaksono, tapi kan sudah ada nanti video khusus tentang itu ya, dan kita juga bahas beberapa. Lagi trennya tentang kuliah itu scam, banyak sarjana menganggur, seenggak penting itukah? Ini juga sering saya utarakan sejak zaman dulu, kala saya tuh udah ngomong bahwa sistem pendidikan kita itu banyak bohong-bohongan, banyak tidak relevan, dan karena itu maka tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa depan. Ini tuh untuk SMP, SMA, SMK, pesantren, kemudian perguruan tinggi di Indonesia itu banyak sekali yang akhirnya tuh tidak relevan. Bahkan kalau kita lihat data statistik yang dikeluarkan sama Kementerian Pendidikan itu memang anak-anak yang kuliah itu lebih banyak yang nganggur daripada yang kerja sesuai dengan jurusannya. Yang sesuai dengan jurusannya itu kurang dari 10%. Jadi sisanya itu nganggur dan atau bekerja di luar bidangnya sekitar 80%. Jadi nanti cek lagi ya datanya, tapi 80% calon lulusan mahasiswa itu tidak bekerja sesuai dengan pekerjaannya. Kemudian sisanya sekitar 13% itu nganggur. Jadi yang kuliah dan sesuai dengan jurusannya hanya 7%. Jadi kalau dilihat dari statistik itu, maka kuliah tuh emang scam. Karena kan kita mikir pas awal-awal tuh ya, kerja keras tuh. Nanti saya mau masuk jurusan apa, yang idealnya begini, yang realistisnya gini. Kemudian kita datang ke bimbel, kita konsultasi gini-gini. Nanti saya masuk jurusan ekonomi karena nanti lahan pekerjaannya begini-begini. Nanti saya masuk jurusan fisika karena kerjaannya gini-gini gitu. Ya pemetaan itu menjadi scam. Karena realitasnya tuh hanya 7%. Nah, itu jadi 7% itu artinya apa? Artinya probabilitasnya itu di bawah 10%. Kalau probabilitas di bawah 10%, itu sebenarnya sudah bisa dianggap sebagai keacakan. Jadi ngacak gitu. Nah, dan kita lihat juga bahwa yang lulusan mahasiswa yang terserap di sektor formal itu juga kecil sekali. Atau karena emang lapangan kerjaannya tidak sesuai aja, tidak ada aja? Ya bukan soal tidak adanya, ya harus dibuat ada. Maksudnya gini, kalau di negara-negara yang sudah mapan, kerjaan tuh ada dulu, baru lembaga pendidikan yang mengarah ke sana. Atau misalkan kalau mahasiswa itu jurusannya pure akademik gitu. Nah ada penelitiannya dulu, baru mahasiswanya itu ada gitu. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia mau mengalahkan Cina dalam bisnis mobil listrik. Nah si pemerintah tuh bikin itu dulu. Nanti baru menyerap lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan jurusan itu gitu. Nah, tapi tidak. Itu masalah yang pertama. Masalah bahwa kampus itu scam dalam konteks itu mungkin bisa dibenarkan. Terus ada masalah yang lainnya lagi, yaitu soal ijazah. Jadi ijazah dan nilai dari kampus-kampus terkemuka di Indonesia itu sekarang sudah bisa masuk ke dalam kategori bohong-bohongan. Formalitas atau gimana? Formalitas. Jadi misal sejak 10 tahun yang lalu, kalau nanti bisa di cross check lagi ya, sejak 10 tahun yang lalu kampus-kampus di Indonesia itu dikejar-kejar sama akreditasi A sama pemerintah, sampai akhirnya mereka semua tuh meluluskan mahasiswa-mahasiswa mereka dengan cum laude. Di kampus-kampus besar, coba cek ya, di kampus-kampus besar mahasiswa-mahasiswa itu lulus dengan cum laude, dengan nilai itu 3,5 ke atas. Pas angkatan saya nangis itu dapat segitu tuh. Seangkatan tuh dapat 1, 2 itu ya, orang yang kayak gitu. Tapi sekarang tuh lebih dari 50%. Karena apa? Karena si kampus-kampus itu dikejar sama pemerintah. Kata pemerintah teh, saya pemerintah dikejar-kejar sama data PISA. Data PISA itu kan harus membuat Indonesia tuh naik peringkatnya jadi orang pinter, dan orang pinter itu ditunjukkan dari nilai kampus yang bagus-bagus. Nah, bukannya memperbaiki cara ngajar, sistem mengajar, proses mengajar, malah menggampangkan nilai.
Nah, gitu. Itu jadi kalau Baraya sekarang dapat IPK 3,5 gitu. Bersinin aja, dan teman sebelah Baraya juga dapat segitu. Nggak keren-keren amat. Bahkan IPK 4 tuh sekarang nggak keren gitu. Di zaman dulu mah IPK 35, 36 tuh jenius gitu. Sekarang mah semua orang gitu. Oke lah, kalau misalkan dari pertanyaannya itu dia tujuannya itu ke kuliah itu menganggur. Berarti kalau misalkan tujuannya enggak untuk nyari kerjaan, terus kuliah tujuannya buat apa dong? Kalau misalkan orientasinya enggak ke kerja. Ya, saya tuh sering bilang gini nih. Lembaga pendidikan apapun tujuannya tuh bukan untuk kerja. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kualitas diri kitanya sudah bagus, nah kerjaan yang nyari kita. Nah kalau kualitas kita jelek, kita yang nyari kerjaan. Itu rumusan sederhananya kan gitu. Pasar itu butuh orang berkualitas. Kalau kita tidak berkualitas, kita terpaksa yang nyari pasar. Gitu. Nah jadi kita kuliah itu sebenarnya saya jadi kedokteran, saya mau jadi apa? Kalau Baraya kuliah di kedokteran, jangan cari nilai, jangan cari ijazah, tapi habis-habisan. Gunakan seluruh fasilitas yang ada di kampus itu untuk mereformasi dan mentransformasi diri Baraya itu jadi layak menjadi dokter terbaik. Kalau sudah jadi dokter terbaik, sok dijamin sebelum Baraya lulus. Itu sudah mulai banyak tawaran sebelum Baraya lulus. Tapi kalau Baraya sudah lulus 2 tahun, 3 tahun tapi nganggur sampai ngaso-ngaso, itu ada potensi, ada kemungkinan bahwa selama ini Baraya tuh bukan kuliah untuk mengasah diri, tapi untuk cari kerjaan. Nah, jadi duit tuh untuk jadi budak kita Baraya, bukan untuk jadi bos kita. Itu yang sering saya paparkan di mana-mana. Jadi kita tingkatkan kualitas sampai si duit itu mohon-mohon supaya masuk ke dompet kita. Bukan kita nyari-nyari duit sampai akhirnya menyebabkan kita tidak punya kualitas. Gitu. Makanya ketika dikasih tugas sama dosen, biar nggak jadi scam gimana? Ya kerjain, jangan pakai ChatGPT. Kalau nulis skripsi, jangan pakai joki, tulis sendiri. Itu akan membuat otak Baraya itu terasah sehingga Baraya benar-benar menjadi cerdas secara akademik. Dan kalau sudah menjadi seperti itu, Baraya berkualitas. Kalau sudah berkualitas, maka duit akan ngejar-ngejar Baraya gitu. Oh, ini tuh berarti Pak Guru udah menyampaikan ini dari lama dan udah tren dari lama gitu. Berarti trennya konsisten sampai sekarang dong. Enggak, bukan. Ini keresahan dari zaman dulu sih. Karena saya tuh guru gitu. Dan ngerasa banget gitu kejadian yang seperti itu. Murid-murid saya lulus terus gak lama, Pak ada kerjaan nggak? Bakso. Malah nyari ke saya. Kalau yang kemarin tuh keren tuh yang mantan muridmu. Jadi dia tuh menghubungi saya tuh bukan untuk nyari kerjaan, tapi untuk saya sering berbeda pendapat sama Pak Guru, makanya saya mau bertanya banyak hal. Kita skip ke bahasan lain nih. Yang di Australia bukan? Iya betul. Oh iya itu. Tapi Timothy Ronald juga sekarang tuh lagi dilaporin tahu? Iya itu katanya yang ngelaporinnya itu adalah ribuan membernya ya? Iya member kriptonya. Alas ya. Nah itulah resiko jualan kelas ya, kalau misalkan orang yang ngikutin kelasnya punya ekspektasi tinggi terus tidak apa yang dia expect tuh nggak dapat, pada akhirnya komplain sama yang bikin kelas mungkin ya. Itu teh kasusnya penipuan atau salah perhitungan ya? Dilaporinnya sih penipuan kan? Dilaporinnya. Tapi bisa nggak sih itu salah perhitungan gitu sih? Bisa jadi karena salah perhitungan. Kan trading kan? Iya betul. Trading itu ya itu kayak si Mamang Benix itu bilang itu kan spekulasinya terlalu besar. Karena saya nggak ngikutin banyak influencer keuangan dan kripto tuh tidak termasuk dalam investasi jangka panjang. Tapi jangka imahnya. Jangka rumahnya. Pertanyaan berikutnya Pak Guru nih. Kan kalau kita berhutang nggak dibayar itu kan dosa. Kalau negara yang hutang terus yang dosa siapa? Kalau negara yang jadi gini nih, negara itu bukan pribadi, tapi itu adalah kesepakatan bersama. Jadi semua nanggung dosa termasuk rakyatnya sendiri. Ya iyalah. Termasuk rakyatnya sendiri. Di Baraya kemarin nyoblos siapa? Pakai ilmu nggak nyoblosnya?
pakai sogokan nggak nyoblosnya, pakai kesadaran nggak nyoblosnya. Kalau sekarang yang jadi pemimpin adalah yang tukang ngutang, itu Baraya termasuk yang milihnya bukan? Nah, ya itu nanti silahkan pertanggungjawabkan juga. Cuman pertanggungjawabannya mungkin nggak sebesar yang pegang otoritas, karena yang pegang otoritas mewakili amanah yang jauh lebih besar. Jadi gini Baraya, kalau misalkan ngomongin soal dosa, soal pahala, soal sorga, soal neraka, soal pengadilan dan semacamnya, Baraya tuh juga harus berpikir bahwa kalau Baraya di depan rumah itu ada kucing yang di depan rumah tetangga, nah itu Baraya itu bakal ditanya. Itu konsep dalam Islam tuh gitu, semua dipertanggungjawabkan. Kalau Baraya punya rumah berkaca besar seperti ini, kemudian ada serangga yang terjebak di situ sampai mati, itu Baraya itu bakal dipertanyakan. Jadi yang dipertanyakan dalam Islam itu adalah semua yang menyangkut kehidupan kita. Jadi makanya sering digambarkan proses hisab tuh lama. Proses hisab itu lama ya, karena apa? Karena semua dipertanggungjawabkan. Ada rumah orang lain misalkan ya, dinding-dindingnya tuh jadi lebih hitam. Kenapa? Karena di sebelahnya ada tetangga yang suka bakar sampah. Nah itu tuh dipertanggungjawabkan semua. Jadi Baraya nanti nyoblos siapa, Baraya nanti dapat duit dari amplop atau tidak, Baraya nanti nyoblos yang merah, kuning, hijau dan sebagainya, itu juga semuanya tuh ditanyain. Lu kenapa pilih PDIP gitu? Kenapa pilih PKS? Kenapa pilih Demokrat? Kenapa pilih Gerindra? Itu kan ditanya juga. Jadi nanti pada akhirnya ketika negara punya hutang 9.000 triliun, gitu ya. Ya kata si presiden itu adalah kebijakan saya dan kebijakan itu tidak bisa diadili, kata mereka gitu ya. Siapa yang bikin kebijakannya? Saya. Nah, kenapa Anda punya otoritas untuk mengambil kebijakan itu? Karena saya dipilih oleh 58% rakyat Indonesia. Nah, 58% orang itu tuh bakal ditanya juga gitu. Misalkan gitu ya misalkan. Tapi kan Pak Prabowo bukan yang ngutang terbesar gitu ya. Cuman OTW ngutang. Pak Guru, pertanyaan terakhir nih untuk episode kali ini. Ini kayaknya agak personal nih buat orangnya. Pak Guru, ada penjelasan ilmiah nggak? Kenapa saya sering merasa di antara hidup dan tidak? Hah? Di antara hidup dan tidak? Itu juga di antara hidup dan mati, bukan, tapi dia tulisnya di antara hidup dan tidak. Ada penjelasan ilmiah nggak? Bukan soal penjelasan ilmiah. Ini kalimatnya agak bias ya. Ada punya banyak kemungkinan maksud gitu. Maksudnya antara hidup dan tidak tuh, apakah dia sekarat, atau dia tuh merasa hidupnya tidak punya makna, atau dia tuh merasa bahwa hidupnya tuh kosong dari semua aktivitas kegiatan, atau dia sama sekali tidak berguna sampai ada dan tiadanya dirinya tuh gak ngaruh sama orang lain gitu. Nah ini tuh saya bingung. Tapi kalau Baraya merasa hampa, merasa kosong, merasa Baraya tidak punya apa-apa, di dunia modern ini adalah fase yang dialami hampir semua orang. Jadi ada fase di mana kita tuh merasa gak guna, useless, tidak berkontribusi terhadap apapun, ada dan tiadanya tidak berpengaruh, cuman ngahirinan dunia hungkul. Ya ada di dunia modern pikiran seperti ini tuh lumrah, umum. Karena sekarang tuntutan untuk menjadi hidup tuh besar. Tuntutan sosial, tuntutan mental, tuntutan sosial, mental, seksual, apalagi finansial dan lain sebagainya. Jadi kita baru disebut ada tuh setelah lengkap semuanya. Setelah misalkan kita punya pasangan, setelah kita punya kemandirian finansial, setelah mental kita diuji sama pihak lain, setelah secara sosial kita diterima oleh orang lain gitu. Nah, satu saja itu hilang dalam masyarakat modern, kita tuh jadi ngerasa minder. Misalkan dirimu umur 30, nggak punya pasangan, itu tuh drop. Baraya umur 30, ternyata kecerdasan Baraya itu tidak diakui, itu tuh bikin drop gitu. Nah, jadi ada banyak yang membuat kita tuh menjadi merasa tidak bermakna, menjadi merasa hampa karena tuntutan di dunia modern itu memaksa kita untuk mendapatkan tingkatan tertentu gitu dalam kehidupan. Jangan khawatir kalau Baraya sekarang ngerasa seperti itu, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk menjadikan diri Baraya itu hidup, eksistensi. Nggak usah, jangan dulu bahas
filsafat terlalu dalam. Jangan dulu nanya soal sains terlalu dalam, jangan dulu. Sekarang pikirkan gimana caranya agar Baraya bisa lepas dari fase ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena banyak orang di dunia modern yang menanggung perasaan ini tuh seumur hidup. Hampa ada dan tidak adanya tuh gak ngaruh sama sekali. Dan saya cari nafkah ya hanya buat makan saya aja, udah weh. Hanya untuk besok, udah weh. Yang penting mah bisa bertahan hidup gitu. Gak ada pikiran yang lain selain untuk makan, itu ada yang seperti itu. Nah, Baraya kalau merasakan seperti itu, please stop sekarang, jadikan perasaan itu sebagai bahan bakar gimana caranya untuk bisa lepas dari situ. Jangan katutuluyan gitu. Jangan terus-terusan. Ya, nah, gimana caranya? Caranya adalah coba semua kemungkinan. Coba tanpa, jangan banyak ngeluh ya, jangan banyak cungceng, jangan banyak protes, jangan banyak komplain. Coba semua kemungkinan. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu dan sebagainya, dan bekali semua upaya itu dengan perhitungan dan pengetahuan. Itu saja saran saya mah. Jangan baca buku sains soal ini, jangan baca buku filsafat apalagi ya. Apalagi yang esensial eksistensial, jangan dulu ya. Apalagi Nietzsche, jangan. Itu jangan nanya sainsnya pokoknya mah, tapi langsung aja bergerak.